Oke, jumpa lagi guys. Jadi melanjutkan uploadan saya yang lalu tentang apa yang kurang dari eh, Dutro 130 ini. Eh, yang pertama masalah exhaust brake, rem angin, kemudian mesin goncang dan masalah lampu. Nah, pekerjaan yang saya lakukan itu nggak bisa saya syuting penuh karena situasi di tempat ini memang cukup ramai, ada musiknya, saya takut terkena undang-undang hak cipta, nanti saya kena permasalahan di situ, jadi saya hanya menjelaskan begini saja guys. Eh, ini mesin kalau kita lihat memang masih sedikit goncang, tapi ini masih masih termasuk relatif cukup cukup aman ya. Artinya nanti akan kita ubah lagi sedikit karena waktunya yang kurang. Kemudian untuk rem angin kemarin sudah saya ganti juga solenoid valve-nya ini guys. Ini solenoid valve atau disebut switch, bisa juga disebut switch. Nah, ternyata setelah diuji coba solenoid valve ini atau switch ini mati lagi. Jadi kemungkinan ada kelebihan arus di sini sehingga membuat kumparan dalam solenoid valve atau switch ini putus gitu ya. Nanti akan kita lihat kembali, akan kita cek ulang gitu ya. Nah, kemudian mari kita ke samping sebelah sana guys. Oke, jangan tutup, jangan kelihatan. Nih guys, oke saya matikan dulu supaya suaranya lebih ini ya, supaya suaranya lebih jelas. Nah, ini sudah saya style clap, yaitu saya style untuk in, saya style di 35, untuk X saya style di 55. Itu ya, maksudnya in-nya 0,35, X-nya 0,55. Oke. Bagaimana cara saya mencari titik top? Gitu ya. Saya mencari titik top itu adalah dengan membuka tutup flywheel ini guys. Ini baut 12. Ini saya buka, maka flywheelnya kelihatan. Kemudian dicongkel pakai obeng. Nanti di situ kalau Hino Dutro itu ketemu angka 2 dan 3. Saya putar lagi sampai ketemu angka 1 dan 4. Oke. Baru saya cek setelah tutup deksel ini saya buka, baru saya cek. Ketika putaran saya ketemu angka 1 dan 4 itu topnya piston 4 atau piston 1. Buat kita tidak ada masalah. Ketemu piston 4 ya kita setel dulu di piston 4, ketemu top piston 1 ya kita setel dulu di piston 1. Oke. Kemudian saya putar lagi sini sampai ketemu kembali satu putaran flywheelnya itu atau roda gendengnya itu satu putaran, ketemu lagi angka 1 dan 4, maka ketemu entah itu piston 1 atau piston 4. Jadi kalau putaran pertama ternyata top atasnya atau titik mati atasnya ketemu di piston 4 ya kita setel. Oke, setelannya kan kita sudah tahu untuk piston 4, 4, 5, 6, 7. Oke. Sedangkan setelah kita setel, kita putar lagi sampai ketemu angka 1 dan 4, berarti piston pertama yang keluar. Piston pertama kita sudah tahu 1, 2, 3, 6. Oke, baru kita setel. Nah, kemarin juga saya mau jelaskan. Oh iya, di sini sudah saya rubah. Ini kotek. Oke guys, ini udah saya setel. Udah saya setel untuk apa? Udah saya setel untuk apa? Klep saya bikin 35 in.
55X. Ini sudah saya setel semua. Kalau untuk style klep saya pikir karena kan udah biasa semua ya. Nah untuk koteknya ini saya bikin ini sampai mentok di atas hanya 1 drat. Sedangkan untuk yang baut 10 di bawah dalam itu saya bikin 1 cm tingginya. Dan untuk yang drat di sini nih, drat yang horizontal nih, ini ada 10 drat, tapi saya bikin 13 drat. Jadi untuk rekan-rekan kalau mau style drat ini bisa 10 sampai 18, tapi saya style di drat 13. Oke, sementara itu dulu guys ya. Setelah itu baru saya akan buka plunger di sini baut 13. Ada 2, satu di luar, satu di dalam. Baru nanti kita lihat goncangan mobil ini. Oke gitu guys, sementara itu dulu ya guys, kita skip dulu. Kotek itu singkatan dari kotak korek, artinya kotak bospom yang kita korek, disingkat kotek. Saya singkat saja kotek, kotak korek, untuk menyetel solar dan untuk menyetel napas dari mobil ini. Nah kemarin saya mau jelaskan tentang saya mau cari top dari bospom ini, yaitu yang ada di kotak lingkaran governor ini. Ini kita buka. Oke, cara stylenya seperti ini guys. Ya, untuk mencari topnya. Top bospom ini penting karena ini juga mempengaruhi kekuatan dari kerja mesin ini. Cara mencarinya adalah setelah kita style klep. Oke. Kemudian kita mau kerjakan kotak korek ini lebih dahulu untuk menyetel pengeluaran asap atau untuk menyetel tenaga. Seperti saya jelaskan, di situ kan ada 3 drat. Oke, drat pertama, drat kedua, drat ketiga di dalam. Tapi di dalam situ bukan hanya 3 drat, ini, tapi ada di dalam kotak korek ini ada 1, 2, 3. Nanti saya kasih cuplikan sedikit tentang bagaimana saya mengkorek kotak korek ini atau kotek ini. Nah, yang mau saya jelaskan cara saya guys ya. Jadi kalau rekan-rekan punya metode lain, tolong di-share ke saya, dibagikan untuk kita diskusi. Bagaimana cara saya mencari top governor ini? Oke, caranya kalau saya seperti ini guys. Setelah ini kita buka, tutup ini kita buka. Nanti bagaimana kita mencari top dari bospom ini adalah kita memutar kembali flywheel. Ini. Oke. Tapi yang harus kita cari pertama kali ketika kita memutar flywheel adalah top dari piston pertama. Oke, kalau ternyata pas rekan-rekan memutar flywheel ketemunya top keempat, putar lagi 1 putaran untuk menemukan top dari piston pertama ini, top 1 ini. Nah setelah top 1 ini kita ketemu, rekan-rekan melihat di sini dalam bospom ini itu ada seperti lingkaran. Kemudian lingkaran ini ada coakannya. Oke. Ada coakannya dan di sini ada tanda coakan juga dari bodi bospom ini. Oke. Nah, kalau cara saya setelah saya menemukan top titik mati atas piston pertama atau top 1 ini, saya melihat posisi top dari bospom, apakah coakannya ini seperti ini sudah sama dengan coakan yang ada di bodi dari bospom ini. Kalau ternyata sudah ketemu, berarti kita sudah menemukan bahwa untuk top pertama top bospom ini sudah ketemu. Kita putar sekali lagi guys. Kita putar sekali lagi flywheel ini atau roda gendeng ini untuk mendapatkan top 4. Oke, saya ulangi sekali lagi guys. Jadi pertama kita mencari top 1, kemudian kita melihat posisi governor ini, apakah dia sudah sama dengan tanda yang ada di dalam bospom ini. Kalau sudah sama ya di top pertama ini, kita putar lagi sampai kita ketemu top 4. Nah, kalau ketika di top 4 ternyata coakan ini tidak sama, ini kita putar supaya dia sama.
Oke, ini cara saya guys. Putarnya bukan putar berlawanan dengan jarum jam, tapi putarnya harus seiring dengan jarum jam. Seperti ini, sampai dia menemukan, kita ketemu lagi top governor ini yang ada di tanda yang ada di BOSPAM ini. Oke, jadi saya ulangi guys ini karena menurut saya ini sangat penting untuk menyetel top dari BOSPAM kita ini. Kita buka tutup axle, kemudian kita buka tutup flywheel, kemudian kita putar menggunakan obeng atau kunci roda, kita putar sampai ketemu angka 1 atau 4, 1/4. Kita melihat di sini, apakah ketika putaran pertama di 1/4 itu kita ketemu di top 4, maka kita harus putar lagi 1 kali putaran untuk ketemu angka 1/4 di sini, maka top 1 yang naik. Oke, berarti top 1 naik, top 4 mati. Itu guys ya. Nah, barulah kita periksa di governor ini. Seperti tadi saya jelaskan, ada tanda lingkaran yang harus kita putar ini. Apakah sudah sesuai dengan tanda top yang ada di BOSPAM ini? Kalau ternyata di top pertama, putarannya ini, topnya ini tidak sama, rekan-rekan nanti pakai obeng putar sedikit supaya dia dapat ke top di BOSPAM ini. Ini putarannya harus seputar dengan jarum jam. Oke, itu untuk top pertama. Baru kita putar lagi flywheel kita 1 kali putaran untuk ketemu top keempat. Nah, setelah top keempat ketemu, berarti top 1 mati, top 4 ketemu, kita melihat di governor lagi apakah sudah masuk di posisi top dari BOSPAM ini. Kalau ternyata ada pergeseran ke bawah, rekan-rekan putar searah jarum jam supaya topnya ketemu seperti ini, menggunakan obeng, tapi hati-hati. Oke, nah setelah itu rekan-rekan raba. Di sini seperti ada membran dalam sini. Setelah rekan-rekan menemukan top BOSPAM-nya itu, rekan-rekan tekan itu, seperti ada kayak karet. Apakah terlalu keras atau cukup kelenturannya, itu memakai feeling kita saja. Kalau ternyata terlalu keras, kita putar balik. Ya, kalau terlalu keras, topnya terlalu keras, membran sekitar sini kita pencet terlalu keras, kita putar balik guys. Kalau tadi searah jarum jam, maka kita putar balik. Putar baliknya setengah saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita raba. Kalau kurang ya kita volkan kembali sampai dia ketemu topnya lagi. Oke. Ini mempengaruhi daya kerja mobil kita dan goncangan yang ada. Jadi tenaganya akan bertambah. Soal keiritan ya saya pikir mobil semuanya sudah di setel oleh pabrik ya. Kita pun tidak bisa memaksakan mobil ini harus irit sekali karena sudah ada standar ukuran di pabrik. Kalaupun kita mau membuat seirit mungkin nanti akan mempengaruhi kinerja mesin ini. Jadi justru kalau saya di Josu Tech Channel ini, saya berusaha untuk mengembalikan ke performa pabrik. Nah gitu guys, itu pengalaman saya. Nah, jadi seperti itu guys ya, kira-kira guys ya. Jadi mobil ini sudah 80% sebetulnya sudah siap dipakai. Kemudian saya seperti biasa ganti filter solar atas, periksa filter solar bawah, ya. Kalau masih bisa dipakai kita bersihkan, tapi kalau sudah kotor banget ya kita ganti. Kalau filter solar atas ini memang harus saya ganti ini ya. Ini fatal juga, ini penting sekali. Jadi itu guys, yang sudah saya dengan rekan-rekan lakukan di mobil ini. Ya, seperti kemarin saya tunjukkan rekan saya itu satu sana. Tuh guys. Nah, itu. Dan tentu saja ini kameramennya guys. Wah, ini dia Wong Egi. Mereka berdua ini bidangnya di truk-truk solar. Ya, truk-truk besar gitu. Jadi terima kasih khusus buat rekan-rekan Josu Tech yang sudah menyaksikan channel saya. Saya minta jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Terutama cara saya dalam mencari top BOSPAM. Mungkin rekan-rekan punya teknik, nanti akan saya coba teknik dari rekan-rekan. Kalau mungkin cara saya salah, saya mohon maaf. Kalau ada koreksi, silakan dikasih dalam kolom komen rekan-rekan. Oke.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di uploadan saya berikutnya. Just Tech Channel. Ciao.